Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lindong sedikit bingung saat menatap simbol cahaya hitam dan putih di dahi halus Mulingsan. Simbol itu setua simbol leluhur pemakan dan simbol leluhur petir. Riak unik samar-samar dipancarkan darinya dan Lindong dapat mendeteksi lonjakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, hanya dengan menyerap sedikit riak ini. Di dalam tubuh Lingsan, tersembunyi simbol leluhur. Setelah beberapa saat, Lindong akhirnya tersadar. Seketika, dia kehilangan kata-kata. Ketika pertama kali bertemu Mulingsan saat itu, dia samar-samar merasakan gerakan yang tidak biasa dari simbol leluhur devouring miliknya. Sensasi yang tidak biasa ini jelas disebabkan oleh yang terakhir. Saat itu, Lindong menduga bahwa Mulingsan mungkin terkait dengan simbol leluhur devouring. Namun, dia tidak menyangka bahwa salah satu dari 8 simbol leluhur besar, simbol leluhur hidup mati, sebenarnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Itu sebenarnya adalah simbol leluhur kehidupan dan kematian. Suara yang tiba-tiba mengerti, tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong saat dia mendesah. Itu adalah Yan, yang telah lama menghilang. Kau masih hidup? Lindong sedikit tidak senang dengan orang ini, yang kadang-kadang menghilang. Dia berbicara agak kasar setelah melihat orang ini muncul. Lagi pula, dia tidak menunjukkan dirinya ketika Lindong menjalani banyak pertarungan mematikan sebelumnya. Hanya setelah ancaman ini dinetralkan, dia akhirnya muncul. Batu leluhur perlahan pulih dan kadang-kadang aku akan tertidur. Haha, bukankah lebih baik mengandalkan kekuatanmu sendiri? Yan tertawa. Lindong memutar matanya. Dia sudah berada di ambang kematian berkali-kali hari ini. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Gadis itu bukan pemilik simbol leluhur. Lindong terkejut. Simbol di kepala Mulinshan memang merupakan simbol leluhur hidup dan mati. Simbol leluhur hidup mati adalah wujud aslinya. Tidak heran bahkan aku tidak menemukan identitasnya saat itu. Itu sebenarnya karena mutasi unik ini. Yan mendesah kagum. Lingsan adalah simbol leluhur hidup mati? Bagaimana mungkin? Lindong menyipitkan matanya. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, masih ada ekspresi tidak percaya yang muncul di wajahnya. Prosesnya memang rumit, tetapi itulah kenyataannya. Tidak heran dia memilih kabur bersamamu saat itu. Itu karena dia adalah simbol leluhur hidup mati, kata Yan. Seketika, dia melihat keraguan di wajah Lindong dan dia mulai menjelaskan hubungan antara simbol leluhur pemakan dan simbol leluhur hidup mati. Ekspresi Lindong menjadi sedikit menarik setelah mendengar penjelasan itu. Dia tertawa datar, dengan kata lain, sepertinya simbol leluhur pemakan adalah induk dari simbol leluhur hidup dan mati. Dari sudut pandang kalian manusia, itu bisa dianggap seperti itu. Selama zaman kuno, hubungan antara Life Dead Master dan Devouring Master sedikit rumit karena ini. Seolah-olah dia sepertinya mengingat sesuatu, suara Yan menjadi sedikit aneh. Lindong membuka bibirnya. Ia mengusap kepala kecil Mulingsan dengan tangannya. Meskipun hal ini cukup mengejutkan, ia tetap memilih untuk menerimanya. Tidak masalah siapa Mulingsan, selama ia tetap menjadi gadis kecil yang ceria dan imut yang dikenal Lindong. Baru beberapa saat sejak aku pergi, tapi kau sudah bertemu Yimo setingkat ini. Yimo peringkat raja. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertemu Yimo. Yan sepertinya menyadari adanya aktivitas di tempat ini saat dia berkata perlahan. 1 Yimo peringkat raja dan 3 Yimo peringkat jenderal. Barisan ini cukup menakutkan. Lindong tertawa getir. Tidak perlu khawatir, King Zi bisa menghadapi mereka. Aku bisa merasakan riak dari King Destroying Heavenly Plate. Secara kebetulan, ada 4 simbol leluhur di tempat ini. Dengan pesona simbol leluhur, adalah mungkin untuk membunuh seorang Raja Yimo. Itu adalah benda suci yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar peringkat benda suci kuno. Benda itu sangat kuat dan telah membunuh banyak Raja Yimo sebelumnya. Lindong terdiam. Sepertinya King Zi benar-benar datang dengan persiapan. Namun, dia benar-benar penasaran untuk mengetahui seberapa mengerikan benda suci yang dapat membunuh seorang Raja Yimo ketika dilepaskan sepenuhnya. Meskipun Lindong tahu bahwa batu leluhur di dalam tubuhnya memiliki peringkat yang lebih tinggi di posisi kedua, orang ini terluka terlalu parah.
Oleh karena itu, batu itu masih belum dapat melepaskan kejayaannya dari zaman kuno bahkan hingga sekarang. Karena King Destroying Heavenly Plate telah muncul, kemungkinan besar pertempuran ini sudah diputuskan. Raja Yimo tidak akan dapat menghalanginya. Jadi, tidak perlu khawatir. Lindong tersenyum pahit. Tidak ada gunanya baginya untuk mengkhawatirkan pertarungan di level itu. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa kebenarannya seperti yang dikatakan Yan, dan bahwa tetua Kingzi akan mampu menghabisi Raja Yimo itu. Jika tidak, tak seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Pelat cahaya berwarna hijau di langit yang jauh memisahkan langit dan daratan. Kelompok Kingzi berdiri di atas pelat cahaya itu. Sementara itu, di atasnya, ada pelat giok hijau yang berputar perlahan. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang panjang. Setelah dia mengepalkan tangannya, terlihatlah lempengan cahaya hijau yang besarnya 100.000 kaki itu bergetar tiba-tiba. 3 cahaya melesat ke langit dan mengenai lempengan batu giok hijau itu. Piring giok itu tiba-tiba bergetar hebat setelah 3 sinar cahaya melesat ke piring giok hijau itu. Simbol yang samar-samar pada piring giok itu menjadi semakin jelas dan menutupi seluruh piring giok itu. Piring giok itu menjadi semakin bening setelah simbol yang tidak jelas menutupinya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan hancur. Banyak riak kecil yang terlihat oleh mata telanjang dipancarkan, menyebabkan seluruh tempat berguncang. Raja Tianming, yang telah mengamati aktivitas di tempat ini, melihat simbol samar yang perlahan muncul di lempengan batu giok. Ekspresinya berubah drastis saat dia tanpa sadar meraung, bagaimana ini mungkin? Kingzi, tampaknya kau sudah siap. Kau benar-benar mampu membuat piring surgawi penghancur raja ini menerima pesona 4 simbol leluhur. Kingzi tersenyum menatap Raja Tianming, yang ekspresinya akhirnya berubah. Dia berkata, jarang sekali seorang Yimo tingkat raja muncul. Tentu saja, aku harus memperlakukanmu dengan baik. Mundur. Ekspresi Raja Tianming berubah dengan cepat. Dia tegas dan segera mengeluarkan raungan. Kedua Jenderal Yimo itu buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakannya. Bahkan dengan kekuatan mereka yang besar, mereka dapat merasakan perasaan kematian dari lempengan batu giok hijau yang bening itu. Fluktuasi yang dipancarkannya benar-benar dapat menghancurkan mereka. Aura iblis yang mengerikan keluar dari tubuh trio Raja Tianming. Setelah itu, mereka mengepakkan sayap dan ruang di belakang mereka terbelah. Mo Luo tertawa dingin saat melihat ini. Wajahnya memerah. Dia meraihnya dengan tangannya yang besar sebelum api merah menyala yang tak berujung bersiul keluar darinya. Api itu dengan cepat berubah menjadi lautan api yang bergulung-gulung dan menyapu ke arah trio Raja Tianming, memaksa mereka untuk tidak punya pilihan selain mundur. Ekspresi Kingzi tenang. Saat dia menatap piring giok hijau yang indah itu, kedua tangannya membentuk serangkaian segel yang menyilaukan. Setelah itu, piring cahaya hijau itu mulai bergetar perlahan. Piring itu mulai bergeser sebelum mengunci trio Raja Tianming di kejauhan. Suara samar keluar dari mulut Kingzi. Dalam sekejap, niat membunuh yang tajam menyebar di langit. Piring giok hijau itu bergetar hebat. Simbol-simbol yang terlihat sebagian bergoyang-goyang seperti cacing tanah di atas piring itu. Lapisan demi lapisan kekuatan yang mengerikan dengan cepat terkumpul di tengah piring giok itu. Pada saat berikutnya, piring giok itu bergetar. Sinar cahaya kristal seukuran kepala manusia meletus darinya. Sinar cahaya itu tampak sangat cemerlang dan tampak seperti cairan giok kental. Tidak ada suara yang terdengar dimanapun sinar itu lewat dan bahkan tidak ada riak sekecil apapun yang terbentuk di udara. Namun, kengerian muncul di wajah Raja Tianming saat dia melihat sinar cahaya itu. Sinar cahaya itu tampaknya tidak cepat. Namun, Raja Tianming tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Iblis akan terbunuh ketika piring surgawi penghancur raja muncul. Ekspresi Raja Tianming berubah drastis. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi berbisa. Kedua tangannya terentang saat dia langsung meraih 2 Jenderal Yimo di sampingnya. Setelah itu, aura iblis melonjak saat dia menghantamkan telapak tangannya ke depan. Ekspresi terkejut muncul di wajah kedua Jenderal Yimo. Namun, bahkan sebelum mereka mencoba melarikan diri, sinar cahaya hijau cemerlang telah turun. Akhirnya, terdengar suara percikan samar.
Mereka merasakan sakit di dahi mereka sebelum sinar cahaya cair seperti batu giok hijau menembus kepala mereka. Darah mengalir keluar dari dahi mereka. Aura iblis yang mengerikan di tubuh kedua Jenderal Yimo itu lenyap dengan cepat. Segala sesuatu di dalam tubuh mereka hancur total ketika sinar cahaya cairan giok menembus tubuh mereka. Aura kematian menyelimuti mereka. Tak lama kemudian, retakan mulai muncul di wajah mereka dan meluas 1 inci demi 1 inci. Dua jenderal besar Yimo terbunuh dengan cara yang sederhana karena sinar cahaya kecil itu. Setelah dia mendorong dua bawahannya hingga tewas, tidak ada sedikit pun kesedihan di wajah Raja Tianming. Matanya tampak menyeramkan saat dia melihat dua tubuh yang retak di depannya. Sinar lampu hijau di tempat itu terus terbang ke arahnya tanpa penurunan kecepatan, bahkan setelah menembus tubuh mereka. King Zi, tidak semudah itu membunuhku. Raja Tianming meraung ke langit. Rambutnya bertebaran dan dia tidak lagi tampak setenang sebelumnya. Sayap iblis ungu emas besar di punggungnya terentang. Aura mengerikan menutupi matahari saat seteguk darah berwarna emas dimuntahkan. 10 lapisan miasma neraka. Darah emas tiba-tiba meledak dan aura iblis yang sangat jahat menyebar. Akhirnya, ruang itu sendiri meledak. Orang bisa mendengar suara ledakan yang keras saat 10 gerbang neraka hitam muncul di depan Raja Tianming, satu di depan yang lain. Bang bang bang. Sinar lampu hijau terus melesat maju dengan kecepatan yang sama. Gerbang neraka jahat meledak satu demi satu saat lampu hijau itu lewat. Raja Tianming, terimalah hukumanmu. Dunia ini bukan milik rakyatmu. Tatapan mata King Zi berangsur-angsur berubah dingin. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya sebelum gerbang neraka terakhir di depan Raja Tianming hancur saat ini. Aura iblis menyebar sementara sinar cahaya hijau seperti cairan giok menembusnya. Itu tiba dengan cepat di depan mata Raja Tianming yang terkejut sebelum akhirnya melesat menembus hatinya. Tubuh Raja Tianming tiba-tiba membeku sementara aura iblisnya yang mengerikan juga mulai melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuh beku Raja Tianming terletak di tengah ki iblis. Dia menatap kosong ke lubang berdarah di dadanya. Tepi lubang berdarah telah terkontaminasi oleh cairan misterius seperti batu giok. Cairan batu giok ini mirip dengan racun mematikan yang dengan panik mengikis tubuhnya. Yimo Qi yang tampaknya luas dan tak berujung di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang seperti salju kemanapun cairan giok itu lewat. Raja Tianming dapat dengan jelas merasakan kekuatan hidupnya yang sangat kuat menghilang sementara Yimo Qi telah menghilang. Perasaan kematian perlahan muncul di dalam hatinya, menyebabkan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Teriakan menyedihkan keluar dari mulut Raja Tianming. Meskipun ia telah jatuh ke dalam situasi yang mengerikan, ia masih merupakan ahli puncak yang sebanding dengan tahap reinkarnasi. Tangannya menghantam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat dan simbol-simbol emas keunguan mulai muncul di bawah kulitnya. Gelombang Yimo Qi yang tak tertandingi murni dengan gila-gilaan berkumpul menuju lubang berdarah di dadanya dalam upaya untuk menghentikan cairan giok yang terkikis. Awan asap putih muncul dari area tempat kedua kekuatan ini berbenturan sementara rasa sakit memenuhi wajah Raja Tianming. Cairan giok yang tampaknya lembut itu tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Yimo tingkat rajanya, dia tidak dapat menghentikan erosi cairan giok itu. Tidak ada gunanya, Raja Tianming. Piring surgawi penghancur raja adalah racun sejati bagimu, Yimo. Piring itu akan menggerogoti tubuhmu hingga tidak ada yang tersisa. King Zi menatap Raja Tianming, yang melawan dengan sekuat tenaga, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. King Zi, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Raja Tianming meraung. Wajahnya sangat terdistorsi sementara matanya dipenuhi dengan kebrutalan yang tak berujung. Dalam sepersekian detik, dia mengatupkan giginya dan mengubah segel tangannya. Orang hanya bisa menyaksikan simbol-simbol iblis ungu emas yang padat tiba-tiba muncul di tubuhnya saat fluktuasi yang sangat liar dan ganas menyebar. Ketika King Zi, Luo Mo dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Tubuh Raja Tianming tiba-tiba meledak saat kelompok King Zi buru-buru mundur. Ki iblis yang mengerikan langsung berubah menjadi gelombang raksasa setinggi 100.000 kaki yang menyapu keluar dengan gila-gilaan. Ruang itu sendiri hancur dimanapun gelombang iblis ini lewat. Raja Tianming ini benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri.
Lapisan cahaya hijau setinggi 100.000 kaki yang menutupi langit juga bergetar pada saat ini. Segera setelah itu, pilar cahaya melesat ke langit dan menghalangi gelombang iblis yang mengerikan itu. Ki hitam tiba-tiba berkumpul di tempat Raja Tianming menghancurkan dirinya sendiri sementara gelombang iblis menyebar. Itu berubah menjadi hati hitam yang ditutupi dengan pola cahaya ungu emas. Hati ini mulai melarikan diri saat muncul. Raja Tianming, aku telah bertarung berkali-kali melawanmu Yimo. Cara seperti itu tidak dapat menipuku. Tawa King Zi yang jernih tiba-tiba bergema sementara hati berusaha melarikan diri di antara kekacauan. Ruang terdistorsi dan sosok hijau muncul di depan hati entah dari mana. King Zi, kau benar-benar berani. Apa kau tidak takut sukuku akan membuatmu tidak pernah bangkit lagi? Jantung hitam yang ditutupi dengan simbol cahaya ungu emas itu berdetak cepat. Wajah Raja Tianming muncul di jantung itu saat ia berteriak dengan suara mengancam. Kau benar-benar akan mati begitu aku membunuh janin iblismu ini, kan? King Zi tersenyum tipis. Wajahnya yang tampan tidak menunjukkan rasa takut. Jarinya menunjuk ke depan saat simbol cahaya hijau muncul di udara dan seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar. Raja Tianming meraung marah saat melihat King Zi tidak menunjukkan belas kasihan. Dia buru-buru menggunakan ki iblisnya dan membentuk perisai cahaya di luar hatinya. Sekarang setelah dia kehilangan tubuh fisiknya, dia seperti manusia ahli yang hanya memiliki Yuan Spirit. Kekuatannya telah sangat berkurang. Perisai cahaya itu tidak memberikan perlawanan berarti dan hancur berkeping-keping. Sinar cahaya hijau menghantam janin iblis itu dengan keras sambil mengeluarkan suara jeritan yang sangat memilukan. Jelaslah bahwa Raja Tianming telah menerima luka yang sangat serius. Tatapan King Zi tetap tenang dan dia melangkah maju, cahaya hijau keluar dari tubuhnya. 1000 tato cahaya naga hijau terbang keluar dan berubah menjadi cakar naga hijau berukuran 10.000 kaki. Ruang di depannya runtuh. Cakar naga setinggi 10.000 kaki itu seperti bayangan kematian saat menyelimuti janin iblis itu. Bajingan! Raja Tianming mengutuk dengan marah dari janin iblis saat ki iblis yang tebal dengan cepat melonjak keluar dan ruang di belakangnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Terowongan spasial baru saja terbentuk ketika cakar naga hijau yang mengandung energi destruktif menembus ruang dan tiba. Selamatkan aku! Raja Tianming merasa ngeri saat melihat cakar naga hijau yang tampaknya disertai bayangan kematian dan akhirnya berteriak dengan suara melengking. Riak tak terlihat menyerbu ruang itu sendiri dari dalam suara melengking itu. Teriakan Raja Tianming baru saja terdengar ketika ruang besar di belakangnya tiba-tiba runtuh dan pusaran hitam setinggi 100.000 kaki muncul entah dari mana. 2 tangan iblis raksasa tiba-tiba terjulur dari pusaran itu. Setelah itu, mereka berbenturan langsung dengan cakar naga hijau itu. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu dari titik kontak, mengguncang ruang itu sendiri hingga hancur total. Mata King Zi sedikit dingin. Dia menghentakkan kakinya pelan-pelan dan ribuan tato cahaya naga hijau terbang keluar dari dalam tubuhnya. Tato-tato itu menyatu dengan cakar naga hijau, menyebabkan kedua tangan iblis besar itu terus-menerus terdorong ke belakang. Moluo! King Zi tiba-tiba berteriak saat dia berhadapan dengan tangan iblis besar yang telah menembus ruang itu sendiri. Moluo langsung mengangguk setelah mendengar ini, dan niat membunuh melonjak di matanya. Tubuhnya melesat saat menembus ruang itu sendiri dan langsung muncul di depan janin iblis yang melarikan diri ke belakang. Kamu berani? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam pusaran hitam saat Moluo mengejar janin iblis itu. Sebuah tangan iblis besar berbalik untuk mencoba menyerangnya. Kau harus patuh tinggal di sini. King Zi berteriak dingin. Cakar naga hijau melesat maju dan mencegah 2 tangan iblis besar itu bergerak. Mata Moluo menjadi dingin dan jahat. Dia mengepalkan tangannya dan tombak api muncul di dalamnya. Api menyembur keluar dari ujung tombak, berubah menjadi spiral api saat tombak itu menusuk ke depan tanpa ampun. Ruang meledak saat tombak api itu didorong ke depan disertai ekor api yang cemerlang. Pada akhirnya, suara jeritan mengerikan terus-menerus terdengar dari dalam janin iblis saat dipukul. Tombak api itu menembus langsung janin iblis itu dan darah berwarna ungu keemasan mengalir keluar tanpa henti. Jeritan tajam Raja Tianming bergema di langit, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak.
Janin iblis itu tiba-tiba membengkak saat teriakannya mencapai puncaknya. Tak lama kemudian, janin itu pecah. Darah berwarna ungu emas memercik dan ruang mengeluarkan suara mendesis dimanapun darah itu mendarat. Raungan dahsyat muncul dari dalam pusaran hitam dan tangan iblis besar itu segera menarik diri. Mereka dengan cepat meraih darah ungu emas yang telah tersebar dan dengan cepat mundur kembali ke pusaran hitam. Kingzi, Moluo, beraninya kau membunuh Yimo, si raja suku kami. Penjara iblis tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja, tunggu saja. Ketika tangan iblis besar itu ditarik, raungan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema dari pusaran hitam seperti lolongan binatang buas dan bergemuruh di seluruh negeri. Pusaran hitam itu segera menghilang. Akhirnya, suara gemuruh itu juga menghilang sepenuhnya dari daratan. Setelah itu, ki iblis jahat yang menyelimuti area itu menghilang seperti banjir. Mata Kingzi sedikit terfokus saat dia melihat ke tempat pusaran hitam itu menghilang. Dia berbicara dengan suara samar, Raja Yimo lainnya, ya, mereka benar-benar makhluk yang merepotkan. Sepertinya dia telah campur tangan melintasi angkasa. Tombak api panjang di tangan Mo Luo menghilang. Tangan iblis besar sebelumnya jelas milik Raja Yimo lainnya. Namun, dia jelas berada di tempat yang jauh. Oleh karena itu, kekuatan yang telah menembus angkasa dan turun jelas kesulitan menghentikan Kingzi. Kepala balai, apakah Raja Tianming sudah mati? Tetua Ciyun bertanya dengan agak cemas. Mereka telah mengerahkan begitu banyak upaya. Akan sangat disayangkan jika Raja Tianming selamat. Yimo memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Namun, serangan sebelumnya memberinya cedera fatal. Meskipun Raja Yimo berhasil menyelamatkan sejumlah darah esensi, akan sangat sulit untuk menghidupkannya kembali. Bahkan jika dia berhasil dihidupkan kembali, kekuatannya akan sangat berkurang. Tidak perlu takut, Mo Luo berbicara dengan suara samar. Tetua Ciyun menghela napas lega setelah mendengar ini. Kingzi melambaikan lengan bajunya. Pelat cahaya hijau besar yang menutupi langit seluas 100.000 kaki itu perlahan menghilang saat pelat giok hijau itu kembali ke tangannya. Namun, pelat Raja Yimo telah menjadi sangat redup. Tampaknya energi di dalamnya telah benar-benar habis. Sepertinya tidak mungkin menggunakan King Destroying Heavenly Plate ini untuk beberapa waktu. Mulan menatap King Destroying Heavenly Plate yang redup dan berkata, "Itu sepadan karena kita telah menghabisi Raja Yimo." Kingzi tertawa. "Apa itu, penjara iblis yang disebutkan sebelumnya?" Mo Luo menatap ke arah Kingzi dan bertanya. Mata Kingzi mengeras. Tak lama kemudian, dia menghela napas dalam-dalam dan menjawab, "Itu pasti organisasi rahasia yang dibentuk oleh para Yimo yang bersembunyi. Raja Tianming dan Raja Yimo yang mencoba menyelamatkannya sebelumnya kemungkinan besar adalah anggota organisasi ini." Mata Mo Luo sedikit redup. Sangat sulit untuk berhadapan dengan seorang Raja Yimo dan 3 Jenderal Yimo yang hebat. Seberapa mengerikankah kekuatan yang disebut penjara iblis ini? Apakah tangan raksasa dalam bayangan ini yang diam-diam telah melenyapkan para ahli puncak umat manusia dalam puluhan ribu tahun terakhir? Sepertinya kita juga harus bergerak, monster-monster tua yang masih hidup itu juga harus meregangkan tubuh lama mereka. Kingzi berbicara dengan lembut. Dia tertawa cepat sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar turun darinya. Namun, setidaknya pertempuran ini adalah kemenangan kita. Di tanah, Lindong melihat sekeliling yang sekali lagi dipenuhi sinar matahari. Ki iblis di langit telah lenyap. Saat dia menatap beberapa sosok di langit yang jauh, senyum yang menunjukkan bahwa seseorang telah terbebas dari beban berat muncul di wajahnya. Apakah kita menang? Tang Xinlian di sampingnya mengangkat wajah cantiknya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan bergumam. "Ya, kami menang." Lindong tersenyum dan menggunakan suara yang hanya dia bisa dengar saat dia bergumam lembut. Namun, ini baru permulaan. Sinar matahari turun dari langit dan menyinari kota api yang hampir hancur menjadi reruntuhan. Hanya tempat ini yang membuktikan bahwa pertempuran besar yang mengguncang bumi telah terjadi sebelumnya. Banyak ahli di luar kota menatap murid-murid Flame Divine Hall yang duduk di berbagai bagian Fury Flame City sambil memulihkan diri. Selanjutnya, mereka melihat patroli ketat oleh para ahli Flame Divine Hall di langit. Mereka semua diam-diam terkejut. Mereka sadar bahwa begitu berita tentang insiden ini menyebar,
itu pasti akan menyebabkan kegemparan mengerikan di Chaotic Dimensi. Hanya ada 4 penyerbu dalam pertempuran sebelumnya. Namun, mereka berempat berhasil membalikkan Flame Divine Hall. Meskipun mereka tidak dapat mengamati pertempuran tingkat tertinggi karena halangan yang ditimbulkan oleh pelat lampu hijau, kemungkinan besar itu adalah pertempuran yang dapat menghancurkan dunia. Bagaimanapun juga, sulit untuk melihat pertempuran pada tingkat itu, bahkan di seluruh Chaotic Dimensi. Namun, yang benar-benar membingungkan orang banyak adalah asal-usul keempat orang misterius itu. Jajaran itu adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dimiliki oleh faksi-faksi papan atas di Laut Iblis yang kacau. Banyak percakapan pribadi tersebar di luar Fiery Flame City. Kerumunan manusia yang tersebar di pegunungan menawarkan pemandangan yang cukup spektakuler ketika dilihat dari jauh. Beberapa mata mereka berbinar. Saat ini, Flame Divine Hall sedang dalam kondisi lemah dan mereka mungkin dapat memanfaatkan kekacauan ini. Semuanya, Aula Api Ilahiku mengalami beberapa masalah hari ini. Kota api berapi telah hancur dan sulit bagi kita untuk menerima tamu. Oleh karena itu, aku harap semua orang akan meninggalkan kota api berapi untuk saat ini. Jika ada yang mencoba membuat masalah, Aula Api Ilahiku tidak akan ragu untuk melawan. Sosok yang cantik melesat ke langit tepat saat area di luar Fiery Flame City berangsur-angsur menjadi sedikit kacau. Suara yang jernih dan indah dengan cepat menyebar di langit. Orang yang berbicara itu tentu saja Tang Xinlian. Ada pasukan besar yang mengikutinya. Setelah beristirahat sebelumnya, beberapa murid Flame Divine Hall telah pulih. Tang Xinlian bersinar cemerlang seperti mutiara dalam pertarungan sebelumnya dan bahkan beberapa ahli tua terkenal di Laut Iblis yang kacau pun tercengang. Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, meskipun dia cantik dan menawan, auranya menyebabkan napas seseorang menjadi lambat. Keributan di luar kota berangsur-angsur mereda, terutama setelah mereka melihat tatapan tajam murid dari Aula Dewa Api yang ditembakkan. Beberapa orang dengan maksud jahat lainnya buru-buru berbalik. Gadis ini sungguh luar biasa. Ketika beberapa ahli tua yang terkenal melihat bahwa Tang Xinlian mampu meredam keributan di luar kota hanya dengan kata-katanya saja, mereka diam-diam tercengang. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di antara generasi muda Laut Iblis yang dapat bersaing dengan Tang Xinlian. Melayang di udara di kota, Tang Xinlian memiringkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa perintah. Selanjutnya, dia mengirim para pengikut Flame Divine Hall secara berkelompok sebelum mendarat dari udara. Peri api dari Aula Dewa Api benar-benar sesuai dengan reputasinya. Namun, jika kau begitu kuat, siapa yang berani menikahimu di masa depan? Lin Dong melihat Tang Xinlian jatuh ke tanah dan tanpa sadar menggodanya. Bahkan dia diam-diam memuji sikap berani yang ditunjukkan oleh Tang Xinlian sebelumnya ketika dia menekan kerumunan. Namun, mata Lin Dong tiba-tiba berkilat saat kata-katanya terdengar. Angin kencang muncul di depannya dan terlihat tombak tajam berhenti setengah inci di depannya. Sinar cahaya dingin keluar dari ujung tombak. Lin Dong segera berhenti bicara. Sambil merentangkan tangannya, dia menatap Tang Xinlian yang tegang, yang sedang memegang tombak Phoenix apinya. Dengan senyum kering, dia terbatuk pahit dan berkata, "Baiklah, aku akan berhenti bicara." Tangan Tang Xinlian gemetar pelan. Dengan segera, tombak Phoenix api di tangannya ditarik. Dia berjalan ke arah Lin Dong sementara mata cantiknya terus menatapnya. Senyum tiba-tiba muncul di wajah cantiknya tepat saat Lin Dong merasa sedikit tidak nyaman. Dia berkata, "Aku tidak sekuat dirimu. Selain itu, dengan bakatmu, aku mungkin akan tetap berada di belakangmu selamanya." Lin Dong terkejut sebelum akhirnya tertawa. Matanya yang terus menatap wajah cantik wanita itu, sedikit bergeser karena merasa bersalah saat dia buru-buru berkata, "Aku akan pergi dan melihat Jenderal Yimo yang tersegel itu." Lin Dong buru-buru berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Namun, Tang Xinlian dapat melihat sedikit kepanikan di matanya. Tang Xinlian menatap punggung Lin Dong saat dia melarikan diri dengan menyedihkan. Tangannya menyingkirkan sehelai rambut yang jatuh ke bawah. Dia melengkungkan bibir merahnya sebelum senyum menawan muncul di wajahnya. Itu menyebabkan murid-murid Flame Divine Hall yang berjalan di sekitarnya tercengang ketika mereka melihatnya. Di tengah reruntuhan kota, berdiri sebuah pilar cahaya. Jenderal Yimo yang terperangkap di dalam pilar cahaya itu juga tidak lagi sombong seperti sebelumnya.
Ini karena King Zi dan Mo Luo menatapnya dengan acuh tak acuh dari luar. Matanya tampak seperti mata domba yang akan disembelih. Penatua King Zi, tetua Mo Luo. Lin Dong menghampiri mereka, menangkupkan kedua tangannya dan menyapa kedua orang terhormat ini. Haha, anak kecil, sudah lama sekali kita tidak bertemu. King Zi berbalik. Dia menatap Lin Dong dan berbicara dengan lembut. Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya, tetua King Zi. Lin Dong mengusap kepalanya dan berkata, dia sangat menghormati King Zi. Lagi pula, King Zi tidak hanya memberikan keterampilan naga terwujud langit hijau kepadanya, dia bahkan menyelamatkannya dan kedua saudaranya dari jarak yang sangat jauh ketika mereka berada dalam situasi putus asa di kota iblis unik. Utang budi ini adalah sesuatu yang selalu diingat Lin Dong. Alasan mengapa rencana kita berhasil adalah berkatmu. King Zi tertawa. Alasan mengapa Jenderal Yimo ini disegel memang karena kekuatanmu. Mo Luo mengangguk dan berkata, jika bukan karena Nona Tang Xinlian yang mengendalikan situasi, aku tidak akan mampu menghadapi bahkan satu serangan pun dari Jenderal Yimo ini. Lin Dong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin pujian itu dikaitkan dengannya. Benar sekali, Yimo peringkat raja itu. Lin Dong ragu sejenak sebelum bertanya. Karena King Zi sengaja menyembunyikan pertempuran di langit, bahkan dia tidak tahu tentang pertarungan sengit yang terjadi di tempat itu. Kamu bisa menganggapnya sudah mati. Lin Dong akhirnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Sepertinya semua usaha mereka tidak sia-sia. Meskipun kita tidak berhasil menyegel Raja Yimo, kita seharusnya masih bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai penjara iblis dari orang ini. King Zi menunjuk ke arah Jenderal Lang Mo yang disegel di dalam pilar cahaya dan berkata, penjara iblis. Lin Dong terkejut. King Zi dan Mo Luo saling bertukar pandang. Baru kemudian, Mo Luo menjelaskan, sebuah organisasi misterius yang dibentuk oleh Yimo. Kita tidak tahu seberapa mengerikan mereka. Namun, mereka adalah ancaman tersembunyi terbesar bagi dunia. Lin Dong mengangguk pelan. Sampai saat ini, sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan organisasi yang mengerikan itu. Oleh karena itu, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kali ini kalian tidak mengungkap simbol leluhur. Setelah ini, aku akan menyebarkan berita bahwa simbol leluhur petir dalam kompetisi itu palsu. Ini akan membantu kalian terhindar dari masalah. Mo Luo berdiri di samping mereka dan berkata, terima kasih tetua Mo Luo. Lin Dong tertawa. Apa rencanamu selanjutnya? King Zi melirik Lin Dong dan bertanya. Lin Dong berpikir sejenak sebelum menjawab, aku ingin mencari kedua saudaraku. Ketiga orang tua dari gerbang Yuan itu mengganggu teleportasi kami ketika kami melarikan diri dari wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, kami semua terpisah dan aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Lin Dong hanya punya dua tujuan setelah tiba di Laut Iblis yang kacau. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatannya, sehingga ia bisa menjadi cukup kuat untuk menyerbu gerbang Yuan setelah ia kembali ke wilayah Suan Timur. Yang kedua tentu saja untuk menemukan si Marten kecil dan si api kecil. Ketiga orang tua itu benar-benar keterlaluan. Jika aku punya waktu, aku akan mengikutimu kembali ke wilayah Suan Timur di masa depan. King Zi berbicara dengan suara samar. Saat itu, tiga kepala besar klan Yuan tidak menunjukkan belas kasihan bahkan setelah dia muncul. Hal ini membuatnya sedikit marah. Aku juga mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Karena kau telah membantu Flame Divine Hall-ku, jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, kau dapat meminta Xinlian untuk memimpin pasukan kita dan kembali ke wilayah Suan Timur bersamamu untuk menghancurkan gerbang Yuan. Mo Luo melambaikan tangannya. Nada suaranya cukup mendominasi. Lin Dong sedikit terharu. Ia langsung mengangguk dan berkata, jika aku butuh bantuanmu di masa depan, aku tidak akan ragu untuk meminta. Namun, aku yakin bahwa kita, tiga bersaudara, pasti akan mampu membunuh ketiga orang tua itu saat kita kembali ke wilayah Suan Timur. Haha, kamu berani. Aku suka itu darimu. Mo Luo tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Nada suaranya penuh kekaguman. Berdiri di samping mereka, King Zi juga tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, aku punya beberapa petunjuk tentang keberadaan kedua saudaramu. Aku sempat merasakan lokasi mereka saat teleportasi saat itu. Oh, Lin Dong bersorak gembira setelah mendengar kata-kata itu.
Dia telah mencari Little Marten dan Little Flame selama lebih dari setahun, tetapi tidak dapat mengetahui berita apapun tentang mereka. Keduanya kemungkinan besar telah diteleportasi ke wilayah iblis. Namun, tidak perlu khawatir. Salah satu dari dua temanmu berasal dari suku Celestial Demon Marten, yang merupakan faksi kuat di dunia binatang iblis. Selain itu, mereka sombong dan ganas dan mereka bahkan tidak takut pada suku naga. Karena itu, hampir tidak akan ada orang yang berani mencari masalah dengannya jika dia kembali ke wilayah iblis. Temanmu yang lain memiliki garis keturunan suku Devil Tiger dan dia juga cukup tangguh. Kingzi tertawa, kemungkinan besar mereka sedang bersenang-senang daripada kamu. Lindong menghela napas lega. Peringkat suku Celestial Demon Marten cukup tinggi di dunia binatang iblis. Jika Little Marten kembali ke sana, dia seharusnya bisa pulih dengan sangat cepat. Dari percakapan yang dia lakukan dengan Little Marten di masa lalu, Lindong bisa merasakan bahwa Little Marten jelas bukan anggota suku biasa. Oleh karena itu, jika Little Flame mengikuti Little Marten pasti tidak akan membiarkan Little Marten menderita, mengingat karakternya. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka berdua sekarang. Lindong mengerutkan bibirnya sementara kecemasan muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin melihat kedua saudaranya, yang telah melalui situasi hidup dan mati bersamanya saat mereka berjalan keluar dari kekaisaran Yan besar yang kecil itu bersama-sama. Apakah kamu berencana untuk mencari mereka? Kingzi bertanya sambil tersenyum. Lindong mengangguk dan menjawab, aku tidak ada urusan di sini. Setelah aku beristirahat sebentar, aku akan mulai menuju wilayah iblis. Setelah itu, kita akan kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama setelah aku menemukan mereka. Ketiganya telah diusir bersama-sama. Tentu saja, mereka akan menyerang balik bersama-sama. Kingzi tidak mengatakan apapun lagi setelah melihat Lindong telah mengambil keputusan. Dia berkata, pada saat itu, Moluo dan aku akan memindahkanmu ke wilayah iblis. Terima kasih banyak, para tetua. Lindong bersorak gembira. Kalau begitu, dia akan menghemat banyak waktu. Lagi pula, masih ada jarak yang sangat jauh antara Laut Iblis yang kacau dan wilayah iblis. Kingzi tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengobrol lagi dengan Lindong sebentar. Baru setelah itu, Lindong menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Dasar bocah kecil yang gelisah. Dia telah membalikkan Laut Iblis yang kacau. Sekarang, dia menuju ke wilayah iblis. Moluo menatap sosok Lindong saat dia pergi. Dia tanpa sadar tertawa. Kingzi tersenyum dan mengangguk. Sepertinya kau sangat menghormatinya. Kaulah yang memintaku untuk memberinya simbol leluhur petir saat itu. Kau harus tahu bahwa jika simbol leluhur petir diberikan kepada ahli lain dengan kekuatan yang sama denganku, itu akan menjadi kekuatan tempur yang kuat bagi kita. Moluo menyipitkan matanya sebelum tiba-tiba berkata, kita akan memiliki satu pemilik simbol leluhur yang berkurang setiap kali Lindong memperoleh simbol leluhur tambahan. Kingzi tertawa. Dia mengangkat kepalanya, menatap langit biru dan bergumam, alasan mengapa manusia muncul sebagai pemenang selama bencana besar di zaman kuno, adalah karena leluhur simbol. Sekarang, kita tidak lagi memilikinya. Jika bencana menimpa dunia ini lagi, apa yang harus kita lakukan? Moluo menyipitkan matanya sedikit. Apakah menurutmu Lindong bisa menjadi leluhur simbol berikutnya? Kingzi meletakkan tangannya di belakangnya. Dia berkata dengan lembut, dia memiliki batu leluhur. Itu berarti dia dipilih oleh leluhur simbol. Saat ini, ada dua orang di dunia ini dengan kemungkinan tertinggi untuk mencapai level leluhur simbol. 2. Master S yang bereinkarnasi, dan Lindong. Tidak masalah siapa yang akhirnya mencapai level itu. Agar kita manusia bisa menang, kita butuh leluhur simbol kedua.